Hai teman-teman semuanya, welcome to our video. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang marketing environment. Marketing environment atau lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Ada beberapa faktor yang terdapat dalam marketing environment, yaitu internal environment, micro environment, dan macro environment. Internal environment merupakan seluruh kegiatan internal perusahaan yang bisa dikontrol untuk meraih tujuan dan menjalankan strategi pemasaran. Kemudian ada micro environment. Micro environment merupakan pelaku yang dekat dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Yang terdapat dalam micro environment adalah 1. Pemasok, 2. Perantara, 3. Pesaing, dan 4. Pelanggan. Selanjutnya adalah macro environment. Macro environment merupakan kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi lingkungan mikro pemasaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi macro environment adalah demografi, ekonomi, teknologi, sosial budaya, dan hukum politik. Pada video ini, perusahaan Mayapada Group merupakan perusahaan yang akan kami bahas tentang faktor mikro dan makro environment-nya. Dalam mikro environment terdapat yang pertama, pemasok. Pemasok adalah perusahaan atau individu yang menyediakan bahan baku dan komponen untuk produksi produk. Beberapa pemasok atau vendor yang bekerja dengan Mayapada Group antara lain adalah 1. Pemasok bahan bangunan. Mayapada Group bekerja sama dengan berbagai pemasok bahan bangunan seperti PT Wijaya Konsultan Bangunan, PT Citra Dharma Pertiwi, dan PT Tiga Jaya Buana. 2. Pemasok peralatan medis. Mayapada Group memiliki rumah sakit dan klinik di seluruh Indonesia, sehingga mereka membutuhkan peralatan medis dari beberapa pemasok seperti PT Triyasa Mitra Sejati dan PT Chandra Latis Nuansa. Kemudian perantara. Perantara pemasaran merupakan pihak yang menghubungkan produsen dan konsumen atau pedagang besar dan konsumen. Sebagai perantara, Mayapada Group menjembatani antara klien mereka dengan berbagai produk dan layanan keuangan yang tersedia di pasar. Sebagai bagian dari Mayapada Group, perantara tersebut dapat memanfaatkan keahlian dan jaringan yang luas dalam berbagai sektor industri, termasuk properti, kesehatan, perhotelan, dan lain-lain. Selanjutnya pesaing. Pesaing adalah perusahaan yang menawarkan produk dan jasa sejenis di pasar yang sama. Untuk itu, analisis pesaing merupakan cara untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang yang ada dari para pesaing. Beberapa perusahaan yang menawarkan produk dan jasa sejenis antara lain PT Elang Mahkota Teknologi, Grup Lipo, Mayapada Group, dan Kalbe Pharma Group. Terakhir, pelanggan. Pelanggan adalah orang-orang yang kegiatannya membeli dan menggunakan suatu produk, baik barang maupun jasa secara terus-menerus. Dalam Mayapada Group, pelanggan pertama sektor kesehatan adalah pasien, pelanggan kedua sektor perbankan adalah nasabah. Selanjutnya macro environment. Poin pertama, demografi. Nama Mayapada berasal dari kata Sansekerta yang artinya adalah semesta. Mayapada Group didirikan lebih dari 25 tahun yang lalu oleh Dato Sri Dr. Tahir di Indonesia. Pada perjalanannya, Mayapada Group telah melebarkan lini bisnisnya di sejumlah industri lain dan terdiri dari jasa keuangan, kesehatan, hotel dan real estate, retail khusus, media, pertambangan, dan energi. Kemudian ekonomi. Tulang punggung dari bisnis layanan finansial Mayapada Group adalah Mayapada Bank atau PT Bank Mayapada International Tbk. Bank tersebut kini memiliki 190 cabang dengan target nasabah pemilik usaha kecil dan menengah yang dinilai akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi meliputi layanan kesehatan, properti, pariwisata, pendidikan. Selanjutnya, faktor sosial budaya. Bank Mayapada menyadari bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab kepada stakeholders yang telah mendukung perkembangan bisnis perusahaan. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Sosial budaya meliputi penerapan CSR, lingkungan hidup, pengembangan sosial, dan kemasyarakatan. Selanjutnya, teknologi. Mayapada Group meluncurkan layanan financial teknologi atau fintech yang dinamakan Pohon Dana. Dengan ambisinya, Victoria juga membuat target tahun depan lebih dari 20.000 peminjam, namun belum ada target untuk jumlah pendana. Terakhir, hukum dan politik. Tahir Foundation menandatangani MOU dengan 4 LSM yang bertujuan untuk memberikan bantuan dana bagi kegiatan penelitian dan penghargaan sebesar 2,6 miliar rupiah. Dan Dato Sri Tahir juga menandatangani MOU dengan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur untuk mengecek langsung lahan yang akan dibangun rumah sakit Mayapada senilai 500 miliar rupiah.
Demikianlah video kali ini tentang penjelasan marketing environment. Semoga bermanfaat and thank you for watching.